Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Pak Firdaus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan topik ini. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Cara berkomunikasi manusia satu dengan lainnya menggunakan bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja. Akan tetapi, pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur dan mitra tutur saling memahami makna tutur. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Bahasa yang digunakan pada saat santai atau tidak resmi. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Di Indonesia, saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun menjadi kabur. Bahkan, para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Pembahasan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Menurut Mulyana, tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subculture tertentu. Selain itu, menurut Sarwono, tahun 2004, mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa, sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa, padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Kedua definisi itu saling melengkapi. Pada definisi yang pertama, hanya menerangkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik. Sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Eksistensi bahasa Indonesia pada saat ini. Era globalisasi yang ditandai dengan derasnya arus komunikasi yang menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia di era global ini, jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakat oleh setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan agar bahasa Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi perlu dibina dan dimasyarakat oleh semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya dari bangsa Indonesia. Pengaruh ala komunikasi yang semakin canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kedisiplinan berbahasa karena dengan disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif budaya asing.
Fenomena penggunaan bahasa gaul. Sebenarnya, bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama. Namun, penyebutan istilah bahasanya yang berbeda. Dahulu, bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya, bahasa gaul digunakan oleh kelompok tertentu saja. Hanya digunakan oleh beberapa kelompok tertentu karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru. Munculnya istilah-istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang dapat berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Namun, karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul ini, mengakibatkan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok tersebut mengamati bahasa mereka. Mereka yang bukan anggota kelompok, lama-kelamaan akan mengerti bahasa yang mereka gunakan karena kerap mendengar bahasa tersebut. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru dalam kehidupan masyarakat. Pada awal tahun 2000, istilah bahasa gaul mulai dikenal dan populer, terutama di kalangan remaja. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Selain perkembangan teknologi komunikasi, ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Adapun tabel berikut ini memaparkan bahasa gaul yang merupakan hasil dari modifikasi bahasa baku bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sebelah kanan merupakan bahasa baku bahasa Indonesia santai. Dalam bahasa gaul ada dua kata, yaitu santuy dan sans. Dua, gemas. Dalam bahasa gaul menjadi gemai. Tiga, bisa. Dalam bahasa gaul menjadi sabi. Diputar balikkan saja. 4, sikat. Sikat ini dalam artian untuk menghajar orang atau ingin melakukan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau apapun. Dalam bahasa gaul menjadi takis. Kesal menjadi kezel. Agak alay dikit ya sebenarnya ya. Dan masih banyak lainnya bahasa baku bahasa Indonesia yang diubah terus-menerus dan dimodifikasi sedemikian rupa. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa gaul. Kosakata khas. Bahasa Indonesia, aku. Bahasa gaulnya, gua, gue, gewe. Ayah atau bapak jadi bokap. Keren jadi kece. Ibu jadi nyokap. Penghilangan huruf fonem awal. Fonem awal. Fonem yang sudah dihilangkan. Memang jadi emang. Sama jadi ama. Saja menjadi aja. Sudah menjadi udah. Jadi penghilangan huruf depannya saja. Penghilangan huruf H. Bohong menjadi bohong. Habis menjadi abis. Hangat menjadi angat.
hitung jadi hitung, hujan menjadi hujan. Ini penghilangan kata yang ada huruf H, seperti contoh ini bohong menjadi bohong, habis menjadi habis, dan masih banyak lainnya. Ketiga, penggantian huruf A dengan E. Benar menjadi benar, cakap menjadi cakep, sebal menjadi sebel, senang menjadi senang. Jadi perubahan antara huruf A dengan E. Benar, benar, cakap, cakep, sebal, sebel, senang, senang. Penggantian diftong AU, AI dengan O dan E. Capai, cape, AI jadi E. Capai, cape. Kalau, AU jadi kalau. AU jadi O. Pakai, jadi pakai, pakai. AI menjadi E. Sampai, AI jadi sampai. AI diubah jadi E. Sampai. Terakhir, pemendekan kata atau kontraksi dari kata atau frasa yang panjang. Bagaimana? Gimana? Begini? Gini? Begitu? Gitu? Ini? Nih. Jadi mempersingkat kata bahasa baku Indonesia. Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. 1. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. 2. Karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. 3. Peran media. Di sini peran media ada 2, yaitu yang pertama adalah media elektronik, yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film khususnya film remaja dan iklan. Misalnya dari adegan percakapan di televisi. Artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tetapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Ini pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia yang pertama. Kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja. Dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. 3. Menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Dampak-dampak dari penggunaan bahasa gaul. Di sini mempunyai 2 dampak penggunaan bahasa gaul tersebut ini.
Dampak positifnya. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulan dari presentasi ilmiah fenomena penggunaan bahasa pergaulan Indonesia. Dari presentasi ilmiah di atas mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Membuat remaja yang semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari, hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Saran terhadap fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Terlalu banyaknya pengguna bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya apalagi di kalangan anak-anak dan remaja karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Ya, sekian dari presentasi ilmiah saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika ada kekurangan materi yang saya berikan, saya jelaskan. Mohon dikoreksi. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Selamat jumpa.